Shalom saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita ketemu lagi. Dan saya berdoa pastinya Anda diberikan kesehatan, pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus sempurna melimpahi kita semua. Karena Dia begitu baik. Dia adalah Bapa yang sangat mengasihi kita, memelihara kita, kesehatan, kekuatan tubuh, berkat yang luar biasa yang Dia limpahkan senantiasa bagi Anda dan saya. Puji Tuhan, hari ini saya mau bicara tentang satu topik, saya kasih judul firman Tuhan, jangan mau dibohongi lagi. Saudara, bicara tentang dibohongi, ketika Anda dibohongi artinya Anda tidak tahu kebenaran. Dibohongi artinya Anda tidak mengerti yang benar, Anda tidak dikasih tahu mana yang benar. Dan hari ini saya mau bicara bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran adanya. Kristus Yesus adalah kebenaran kita. Ketika saya tahu, ketika saya mengenal Kristus Yesus, maka saya dimerdekakan dari segala kebohongan. Saya dimerdekakan, dilepaskan dari segala mungkin apa yang dulunya saya pikir, oh ternyata saya baru tahu. Mari hari ini saya ajak kita untuk melihat di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-20 dikatakan demikian. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Kristus Yesus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Saudara kekasih, sebelum saya masuk dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20, saya mau ajak kita untuk mengerti dulu antara perjanjian lama dan perjanjian baru, antara hukum Taurat dan Kristus sebagai kasih karunia itu, antara yang lama dan yang baru, supaya pengertian kita, cara kita menangkap firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang dimerdekakan. Kita dilepaskan dari cara-cara lama kita. Kenapa saya berkata demikian? Karena mungkin sebagian dari kita, dulu saya punya pandangan yang mungkin keliru tentang dosa. Saya punya pandangan bahwa saya perlu mengakui dosa saya supaya saya bisa diampuni. Saya punya pandangan bahwa dosalah yang menjadi penghalang. Saya mempunyai pengertian bahwa dosalah yang menjadi pemutus hubungan. Di mana itu benar? Di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang pertama, judul perikop firman Tuhan adalah dosa adalah penghambat keselamatan. Iya, betul. Di dalam perjanjian lama ketika Adam dan Hawa berdosa, dia terpisah dari Bapa di surga dan Bapa mempunyai sebuah rencana jalan keluar. Karena antara manusia yang berdosa dengan Tuhan yang kudus, yang mulia itu tidak pernah bisa satu. Dan Tuhan memberikan jalan keluar yaitu korban. Harus ada darah yang tercurah untuk menyatukan, mengembalikan, untuk menutup dosa manusia itu. Sehingga Tuhan memberikan jalan keluar, harus ada korban. Dan korban di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Imamat dibilang bahwa korban itu yang menjadi penghapus penutup dosa. Korban sembelihan, korban bakaran, korban-korban yang kita lihat. Nah, ketika kita berdosa, kalau cara pandang kita dalam perjanjian lama, maka itu menjadi penghambat kita, itu menjadi penghalang kita, itu menjadi pemisah kita antara kita dengan Tuhan. Ketahui bahwa di bawah kasih karunia, di bawah Kristus Yesus telah datang, maka kita adalah orang-orang yang sin free, orang-orang yang dibebaskan dari dosa. Kita adalah orang-orang yang mempunyai hubungan yang baru dengan Bapa kita. Cara kita berhubungan adalah sesuatu cara yang baru lagi. Kita tidak diputuskan dengan dosa, tapi kita mempunyai Yesus sebagai perantara. Itu sebabnya tadi saya ajak membaca 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa, dijelaskan, anak Allah telah datang.
Saudara, antara yang lama ketika Yesus belum menjadi manusia, ketika Tuhan belum menjadi manusia sebagai korban itu, maka tidak ada cara lain. Satu-satunya jalan keluar ketika saya berdosa, ketika manusia berdosa, harus ada korban, harus ada darah yang tercurah. Karena melalui darah itu ada pengampunan. Perjanjian lama bicara itu. Nah, ketika 1 Yohanes 5 ayat 20 bilang, tetapi kita tahu bahwa sekarang anak Allah telah datang. Puji Tuhan, kita yang berdosa ketika Yesus datang, dia bilang, dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Bapa di surga mau kita mengerti ketika anaknya itu datang, yaitu Yesus, dialah pengertian itu supaya kita mengenal yang benar. Siapa yang benar? Yesus. Siapa yang benar? Yesus. Siapa yang benar? Yaitu Yesus. Supaya kita kenal Yesus. Dan kita ada di dalam yang benar itu, yaitu Yesus. Kita mengenal Yesus. Kita mengenal Yesus sebagai korban. Kalau bicara tentang dosa, kita mengenal Yesus itu adalah korban kita. Iya, dulu waktu Yesus belum datang, ketika manusia berdosa harus ada yang disembelih, harus ada yang mati. Tetapi sekarang ketika Yesus datang, Yohanes pasal yang pertama bilang, lihat anak manusia penghapus dosa dunia. Sudah datang. Bersyukur sama Tuhan banget, bersyukur sama Tuhan Yesus banget. Karena sekarang korbannya sudah ada. Dan ketika dia mati di atas kayu salib, dia menghapus dosa dunia. Kita tahu itu, kita punya cara pandang yang baru tentang dosa. Hari ini saya mau bicara tentang dosa yang menjadi penghalang. Banyak manusia mungkin stuck di sana. Manusia nggak bisa maju. Manusia menjadi takut, manusia menjadi gentar berhubungan dengan Tuhan karena dosanya itu yang menuduh. Seperti video saya sebelumnya. Manusia menjadi merasa bersalah karena dosa itu yang selalu menuduh. Ketika dia melakukan dosa, dia tidak bisa menghidupi Roma pasal 8 ayat yang pertama. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Itu tidak menjadi, orang Kristen tidak berkemenangan, orang Kristen tidak reign in life, tidak memerintah, tidak berkuasa dalam hidupnya. Kenapa? Orang Kristen selalu berada di bawah dosa, di bawah keterikatan, di bawah belenggu terus-menerus. Kenapa? Karena tuntutan, tuduhan, karena mereka nggak mengerti yang benar. Saya mau hari ini Anda dibebaskan, Anda diberikan pengertian yang benar karena Yesus sudah datang. Karena anak Allah itu telah datang. Kalau dulu cara pandang kita, iya dosa yang menjadi penghalang kita. Iya, saya katakan dosa adalah dosa. Dan dosa sudah dibayar. Kalau Anda katakan dosa itu butuh korban, iya, korbannya sudah datang. Dan korbannya sudah melakukan dengan sempurna apa yang harus dia lakukan di atas kayu salib. Yaitu menebus dosa Anda dan saya. Puji Tuhan. Saudara, saya mau lihat supaya kita nggak salah mengerti kembali bahwa dosa itu menghalangi kita. Dosa itu membuat Tuhan marah. Dosa itu menghalangi jawaban doa. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan. Sebelum kita menjawab itu, saya mau bawa kepada satu pertanyaan. Kapan penghukuman mendatangi kita? Jawabannya adalah ketika kita berdosa. Ketika Anda melakukan kesalahan, maka rasa bersalah, penghukuman, tuduhan itu pasti datang ke kita. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa kita percaya bahwa tidak ada penghukuman pada saat kita salah? Saya ulangi sekali lagi, pertanyaan adalah ketika saya melakukan kesalahan, ketika saya berdosa, bagaimana justru kita bisa percaya bahwa tidak ada penghukuman pada saat kita bersalah? Bukankah itu mengabaikan bahwa itu dosa loh? Iya, saya mau katakan dosa adalah dosa. Dan apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, menghapus dosa dunia itu, mulai dari dosa masa lalumu, hari ini dan ke depan, selesai di atas kayu salib ketika engkau percaya, mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Saudara, bisakah justru pada saat kita mungkin berbuat salah, kita merasa berdosa, kita merasa melakukan dosa,
Bisakah kita punya keyakinan bahwa kita sudah terima pengampunan yang sempurna? Mungkin cukup sulit untuk kita merasakan hal itu. Kenapa? Karena memang metodenya salah, dosa. Kita melakukan salah, hukum. Salah, hukum. Dan itu memang dari perjanjian lama. Ketika salah, harus dihukum. Ketika salah, harus ada yang dikorbankan. Ketika salah, harus ada yang dihukum. Iya. Dan bersyukur sama Tuhan sekali lagi bahwa ketika kita bikin salah, ada yang sudah dihukum. Ada yang sudah tidak melakukan salah tapi dihukum. Yesus itu namanya. Dia dihukum ganti menanggung salah kita. Ketika kita tahu itu, ketika kita tahu 1 Yohanes pasal 5 bilang Yesus telah datang. Dialah kasih karunia itu. Dialah yang memberikan kebenaran, memberikan pengertian. Dialah yang membuat kita tinggal di dalam pengertian itu, di dalam yang benar itu, yaitu Yesus. Dialah korban itu. Kita tidak lagi ada di bawah hukum Taurat. Itu sebabnya ketika kita mungkin melakukan kesalahan, saya berdoa supaya Anda punya diingatkan kembali bahwa dosamu selesai di atas kayu salib. Saya tidak menganjurkan Anda untuk melakukan dosa. Tidak ada. Kasih karunia yang sejati, pengertian tentang Kristus Yesus itu memerdekakan. Bukan membuat Anda dibelenggu untuk terus-menerus bergelimang di dalam dosa. Tidak. Tapi saya mau kasih tahu akarnya bahwa Anda sebenarnya sudah hidup di dalam sin free. Dosamu sudah diampuni di atas kayu salib. Anda menjadi orang yang merdeka di dalam kasih karunia Kristus. Saudara, kita sebenarnya tahu. Tetapi saya mau katakan bahwa kita nggak sepenuhnya. Kadang-kadang kita nggak sepenuhnya masuk di dalam pengampunan yang Yesus beri itu. Sehingga kita nggak benar-benar menikmati. Buktinya, mungkin ada orang yang bilang, iya tapi saya nih salah, saya jadi Tuhan jauh sama saya. Saya mau kasih tahu beberapa aspek mungkin yang saya catat. Saudara, mungkin kita punya pandangan seperti itu. Kenapa? Kenapa kita bisa menilai bahwa ya sulit untuk percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni? Saudara, yang pertama, karena kita menilai bobot dari dosa kita. Ketika kita menilai, menimbang-nimbang bahwa aduh, bobot dosa saya itu besar, berat banget. Kayaknya nggak bisa deh Tuhan ampuni. Ketika kita menilai bahwa bobot dosa yang kita lakukan itu besar banget, kayaknya Tuhan sulit untuk mengampuni. Yang kedua, ketika kita menilai frekuensi, mungkin kita menilai bahwa, aduh, saya udah melakukan ini dari sejak saya SMP loh. Maka sudah terlalu lama, sudah terlalu banyak frekuensi dosa yang saya lakukan, sehingga menurut pikiran kita, Tuhan nggak ampuni kita. Atau mungkin besarnya dampak daripada dosa yang kita lakukan membuat kita berpikir bahwa Tuhan gak bisa ampuni kita. Tadi yang pertama bobotnya. Mungkin kita pikir bobotnya terlalu berat, bobot dosa kita. Aduh, ini terlalu kacau banget. Lalu terlalu sering banget kita melakukan dosa sehingga mungkin Tuhan gak bisa ampuni kita. Sehingga Tuhan marah, sehingga Tuhan gak memberkati kita. Sehingga Tuhan memberikan sakit penyakit ini buat kita. No way. Mungkin engkau pikir besarnya dampak dari dosa itu. Kalau engkau pikir mungkin engkau cuma bohong sedikit sehingga orang gak terlalu sakit, ya Tuhan mungkin masih mau ampuni. Tapi ketika engkau mungkin memaki-maki bahkan sampai orang itu sakit hati sedemikian rupa, engkau bilang, aduh ini udah dampaknya udah besar banget. Sehingga apakah Tuhan masih mau mengampuni saya? Kadang-kadang manusia ditipu, dibohongi dengan cara pandang seperti itu. Dengar baik-baik, firman Tuhan katakan Allah sudah datang. Anak Allah sudah datang, Yesus sebagai korban penghapus dosa dunia itu. Dan Anda dan saya sudah terima Kristus Yesus, artinya dosamu selesai di atas kayu salib, sempurna. Dan mungkin juga engkau punya menilai pengampunan berdasarkan seberapa menyesalnya kita. Saya kasih contoh, mungkin ketika engkau pikir bahwa engkau melakukan kesalahan yang engkau nggak sadar, lalu engkau nggak menyesal, lalu engkau baru ingat, aduh ini belum diampuni nih. Tapi ketika engkau melakukan dosa yang engkau sadar, lalu engkau menyesal, dan engkau menyesal sampai menyesal banget, lalu engkau baru merasa diampuni.
Semua itu yang kita lakukan, saya mau katakan itu adalah korban-korban spiritual. Korban-korban yang kita bikin sendiri harus seperti itu. Supaya melegakan hati kita. Supaya kita pikir, aduh. Dan mungkin engkau tambahkan dengan prosedur-prosedur yang perlu engkau lakukan. Engkau perlu menyesal banget. Engkau perlu minta pengampunan dulu supaya diampuni. Engkau perlu nangis. Engkau perlu meraung-raung. Engkau perlu mengaku dosa. Saudara, perlu nggak mengaku dosa? Kalau engkau mau mengaku dosa, engkau perlu landasi di dalam kebenaran apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Ketika engkau tahu bahwa engkau sudah diampuni, silahkan engkau mengaku dosa. It's okay. Tetapi ketika engkau mengaku dosa supaya diampuni, itu yang mendatangkan penghukuman. Seorang pendeta bercerita bahwa dia ingin hidup di dalam pengampunan yang 100% berjalan terus-menerus. Sehingga dia mencoba untuk setiap kali dia berbuat salah, dia minta ampun. Setiap kali dia mungkin melakukan kesalahan apapun, dia berdosa, dia coba untuk confess. Dan apa yang terjadi? Justru itu yang membuat dia menjadi sadar akan dosa. Dan itu yang membuat tuduhan itu makin lama dia makin kecil. Dan makin lama dia makin takut, dia makin lama dia makin tidak layak. Dia lupa bahwa karya Yesus itu sempurna menghapus dosa dunia. Saudara, Yesus sudah datang sebagai korban. Dan korban Yesus itu manjur. Ketika kita tahu bahwa korban Yesus itu manjur, maka saya mau katakan dalam anugerah Tuhan, tidak perlu lagi ada korban lain. Termasuk semua korban-korban spiritualmu, semua korban-korban perasaanmu, semua korban-korban apa yang perlu engkau lakukan supaya dosamu diampuni. No way, Tuhan sudah lakukan satu kali. Dan efeknya untuk selama-lamanya manjur. Ayatnya di mana, Pak? Saya mau bahas hari ini di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-1 dan seterusnya. Mari kita baca. Saya berdoa dan saya percaya ayat ini jelas sekali memberitahukan kepada kita. Di dalam Ibrani pasal 10 ini lagi dibandingkan tentang korban yang manjur, yaitu Yesus sebagai penghapus dosa dunia. Satu kali efeknya selama-lamanya. Supaya ketika kita tahu ini, waktu kita melakukan kesalahan, Anda bisa dengan penuh keberanian. Tuhan, maaf ya. Ampuni Tuhan, saya salah. Sorry saya salah. Tapi engkau tidak lagi berada di bawah penghukuman. Karena engkau tahu bahwa Tuhan, Bapamu itu yang sangat mencintai engkau, sudah mengampuni engkau. Ini adalah kabar baik yang perlu didengar dunia. Perlu didengar orang-orang Kristen dimanapun berada. Karena terlalu banyak orang Kristen ada di bawah tuduhan itu. Sehingga orang Kristen menjadi tidak layak. Kenapa? Karena perbuatannya. Sekali lagi kalau Anda dan saya mau cerita tentang perbuatan. Perjanjian Lama bilang perbuatan baikmu. Saya nggak bilang perbuatan kotormu. Perbuatan baikmu. Firman Tuhan mencatat. Bahkan perbuatan baik saya di hadapan Tuhan seperti kain kotor adanya. Anda nggak bisa datang ke Tuhan dengan perbuatan baikmu. Anda nggak bisa datang ke Tuhan dengan semua keagamawianmu yang perbuatan baikmu. Lalu engkau menyombongkan bilang, Tuhan aku kan sudah melakukan ini. Nggak bisa. Karena yang menjadi pemisah sebelum Yesus datang adalah dosamu. Ketika Yesus anak Allah itu telah datang, yang menjadi pemisah itu disingkirkan. Dan Anda dan saya sekarang berhubungan dengan cara yang baru. Engkau menjadi satu. Anda mengenal yang benar. Anda di dalam yang benar, yaitu Yesus. Ketika kita tahu ini, ketika kita mungkin melakukan yang salah, cara pandangmu terhadap tuduhan itu nggak ada lagi. Itu yang membuat Roma 8 bisa terjadi di dalam hidupmu. Dan ketika engkau menyadari bahwa kasih karunia-Nya mengalir terus-menerus, bahwa pengampunannya itu terus-menerus mengalir, semakin banyak, firman Tuhan katakan, semakin banyak orang yang tahu, semakin besar orang tahu bahwa dirinya diampuni, semakin dia mengasihi dia. Semakin kecil orang tahu, sebenarnya nggak ada semakin kecil. Karena
Anda diampuni oleh kekayaan seberapa besar? Sebesar kekayaan kasih karunia Tuhan. Mungkin yang lebih tepat adalah kata-katanya, semakin kita menyadari bahwa pengampunannya itu sebesar kekayaan kasih karunia-Nya, maka semakin engkau mengasihi Dia. Sehingga kasih karunia ini tidak diselewengkan. Kasih karunia ini tidak diasal-asalin, tapi engkau mengerti benar bahwa Yesus itulah korban yang sempurna. Saudara, Ibrani pasal yang ke-10 membandingkan korban yang sempurna, korban yang manjur dengan korban perjanjian lama, supaya kita mengerti dan Anda diyakinkan. Mari saya akan lihat secara cepat. Ibrani pasal ke-10 ayat yang pertama. Di dalam hukum Taurat perjanjian lama hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Lihat, sedang membandingkan. Di dalam hukum Taurat hanya bayangan, tetapi Kristus telah datang. Dan itu adalah esensi keselamatan itu. Dalam hukum Taurat hanya bayangan dan bukan keselamatan, tapi Kristus adalah keselamatan. Saudara, Anda perlu tahu, Imamat pasal 17, ayat yang ke-11 bilang begini, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu. Perjanjian lama bilang begini, di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian. Tadi saya katakan bahwa ketika saya salah, ketika Anda bersalah di dalam perjanjian lama, harus ada darah yang tercurah. Darah mengadakan pendamaian. Tuhan kasih jalan keluar. Kalau orang Israel, orang zaman dulu, orang perjanjian lama salah, harus ada korban. Ada pendamaian. Tapi buat Anda dan saya, ada jalan keluar yang sifatnya kekal selama-lamanya, yaitu darah anak domba Allah. Haleluya. Darah Yesus tercurah satu kali untuk selama-lamanya. Ibrani ayat yang pasal 9 ayat 22 bilang, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Saudara kekasih, Ibrani pasal kembali kepada Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-2. Kalau Anda mau diampuni, harus ada darah. Bersyukurnya kita sudah terima darah Yesus. Kita tidak lagi terima darah korban-korban perjanjian lama. Kita tidak lagi terima korban binatang seperti bangsa Israel. Tidak. Di dalam dikatakan, karena itu dengan ayat yang ke-1 bagian akhir, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan. Yesus yang menyempurnakan kita. Ayat yang kedua, Ibrani 10 ayat yang kedua. Sebab jika hal itu, ini lagi bicara tentang korban binatang. Lagi membandingkan, jika korban binatang itu mungkin, artinya bisa menyempurnakan, bisa menghapus dosa secara sempurna, secara manjur, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Ya benar. Ketika mungkin kalau korban binatang itu manjur dan menghapuskan dosa selama-lamanya, maka orang nggak akan potong lagi korban seperti bangsa Israel zaman dulu. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Saudara, Ibrani pasal yang kedua ini mau ngomong begini. Kalau ada korban yang sempurna satu kali, lalu efek dari korban ini mengampuni untuk selama-lamanya, maka orang pasti tidak akan ingat-ingat lagi, tidak akan sadar lagi akan dosanya. Ketika engkau dikatakan bahwa dosamu selesai di atas kayu salib, lalu ketika mungkin Anda melakukan salah, Anda berdosa, Anda ingat bahwa dosamu sudah selesai. Anda nggak lagi pikir-pikir, oh iya, aduh dosa saya mana lagi ya. Mungkin pernah saya lakukan 10 tahun yang lalu. Mungkin Anda telusuri kembali kepada nenek moyang terus kepada ke atas. Kapan selesainya? Anda akan dihantui. Saya berdoa, ketika Anda tahu kebenaran ini, Anda bilang, wow, ini memerdekakan banget. Anda nggak lagi depresi dengan masa lalumu. Tuhan mengasihimu. Tuhan mencintaimu. Dia mati di atas kayu salib untuk Anda.
Diampuni dosamu completely, manjur, utuh, sempurna. Dosamu, dosa Anda dan dosa saya. Ayat yang ketiga, tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Lihat saudara, justru ketika orang mempersembahkan korban, orang diingetin lagi akan adanya dosa. Tuhan mau bahwa dosamu sekali diampuni. Nggak usah lagi ada korban, korbannya cuma satu. Dan korban itu manjur, supaya engkau nggak ingat-ingat lagi tentang dosa. Ayat yang keempat, sebab tidak mungkin, garis bawahi, tidak mungkin darah lembu jantan atau domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ayat yang kelima, Yesus masuk ke dalam dunia. Ia berkata, ini dikutip dari Mazmur pasal yang ke-40, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Artinya korban bakaran, korban binatang itu tidak dikehendaki. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Yesus sudah menjadi korban yang sempurna. Ayat yang ke-6, kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan, kepada yang lama itu. Karena korban itu tidak bisa sucikan kita sekali dan untuk selama-lamanya efeknya. Nggak bisa. Karena Yesus kasih darahnya, Yesus kasih tubuhnya, dia menjadi korban ini punya tujuan. Bahwa korban ini hanya satu kali. Nggak perlu lagi diulang-ulang. Korban ini manjur. Amin, saudara. Ayat yang ke-7, lalu aku berkata, sungguh aku datang. Yesus bilang, ini loh aku. Aku yang menjadi korban yang sempurna. Di dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan. Ingat, dia lakukan ini karena kehendak Bapanya yang begitu mengasihi dunia. Yohanes 3:16. Demikian dia mengasihi dunia, dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-8, saudara. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Ayat yang ke-9. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Indah sekali. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Saudara, supaya Anda tidak lagi dibohongi dengan cara pandangmu. Anda diberikan korban yang sempurna. Dosamu once and for all forgiven. Sudah diampuni. Ayat yang ke-10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Saudara, dikuduskan pakai tenses perfect passive tense. Artinya pekerjaan yang lalu tetapi mempunyai hasil dan efek yang berkelanjutan. Anda telah dikuduskan waktu Yesus mati di atas kayu salib. Dan efeknya engkau terus dikuduskan. Engkau melakukan dosa salah, iya. Tapi engkau perlu ingat lagi bahwa sudah ada yang menghapus dosamu. Itu loh yang dia mau. Ayat yang ke-11. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya yang berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Imam berdiri, imam tidak pernah selesai. Tapi firman Tuhan bilang, Yesus duduk. Ayat yang ke-12, bagus sekali. Imam melakukan pekerjaan yang gak pernah selesai, perjanjian lama. Gak pernah bisa menghapuskan dosa. Tapi Yesus, setelah ia mempersembahkan hanya satu korban saja, ia duduk. He rest. Tuhan duduk, sudah selesai. Duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ayat yang ke-13, Ibrani 10 ayat 13. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan, saya dan Anda. Setelah ia kuduskan, identitas kita, identitas Anda dan saya kudus, maka perbuatan kita progressively, secara bertumbuh, buah itu bertumbuh, perbuatan kita makin lama makin kudus. Amin, saudara. Jangan berkecil hati mungkin. Tidak ada orang yang mengerti kasih karunia Tuhan yang hidup mau terus di bawah gelimang dosa dan keterikatan. Tapi ketika orang mengerti kasih karunia,
Dia tahu bahwa Tuhannya, Bapanya sudah mengampuninya. Enggak bisa kalau dia terus ada di dalam dosa. Dia sadar akan kebaikan Bapa. Ayat yang ke-15. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian. Saudara, ini diteguhkan oleh Roh Kudus. Artinya Bapa sudah ngomong, tapi Roh Kudus pun ikut ngomong, memberi kesaksian. Ayat 16. Sebab ia telah berfirman. Sama seperti di dalam Yeremia pasal yang ke-31, dia bilang begini. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu, sesudah yang lama, Tuhan mau kasih perjanjian yang baru. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ayat 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Saudara percaya bahwa Bapamu tidak lagi mengejar-ngejar engkau akan kesalahanmu, kesalahan masa lalumu, apapun besarnya bobotmu, frekuensi yang engkau lakukan, penyesalan yang engkau rasakan, apapun yang engkau perbuat di masa lalumu, dosa apapun, yakinkan dirimu bahwa Bapamu tidak lagi marah sama engkau karena apa yang engkau lakukan. Tuhan bilang, aku tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan mereka. Haleluya. Intinya ayat yang ke-18. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan. Dia bilang. Tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Saya mau garis bawahi. Tidak perlu lagi dipersembahkan korban. Mungkin Anda bilang, iya saya nggak pernah potong korban lagi Pak. Seperti bangsa Israel, seperti perjanjian lama. Iya, tapi engkau melakukan korban yang tadi di atas, di awal saya katakan. Engkau lakukan korban-korban spiritual. Engkau lakukan korban-korban perasaanmu. Engkau perlu menangis, engkau perlu menyesal, engkau perlu mengakui dulu supaya diampuni. Engkau perlu melakukan tindakan-tindakan agamawimu supaya diampuni. Dengar baik-baik. Ketika Tuhan bilang, semuanya itu ada pengampunan yaitu Yesus, maka tidak perlu lagi. Dan setelah semuanya diampuni, tidak perlu lagi korban untuk menebus dosa. Jika kita sudah mengerti, kita sudah menerima, kita sudah memiliki pengampunan itu, kita sudah mengenal, karena Yesus bilang Yesus sudah datang, kita sudah mengenal, kita sudah tinggal di dalam yang benar, maka saya percaya Anda dan saya bebas dari rasa bersalah dan rasa tuduhan itu. Maka saya percaya bahwa kita bebas daripada harus mempersembahkan dulu korban-korban perbuatan kita. Harus mempersembahkan dulu tangisan penyesalan kita. Anda mau menangis boleh. Tetapi ketika Anda merasa bahwa semakin Anda menangis, semakin Anda meraung, baru Tuhan ampuni. Itu yang membuat Anda merasa tertuduh kembali. Ketika kita sudah mengalami itu semua, saya percaya Anda nggak perlu lagi melakukan prosedur-prosedur untuk pengampunan dosa. Karena kenapa? Sekali lagi saya ingatkan, korban Yesus yang Tuhan sudah berikan, manjur adanya. Mantap, sempurna adanya. Saya mau kasih satu statement buat Anda. Bapa di surga sama sayangnya kepada Anda ketika Anda melakukan salah. Ataupun sama sayangnya sebelum Anda melakukan salah. Saya ulangi sekali lagi. Bapamu sama sayangnya kepada engkau ketika engkau bersalah ataupun ketika engkau tidak bersalah. Kenapa? Karena di mata Bapa di surga, dosamu sudah selesai diampuni. Kadang mungkin orang banyak pikir ketika saya melakukan dosa, maka Tuhan jadi nggak sayang sama saya. Saya mau kasih tahu, Dia sayangnya sama bahkan sebelum engkau melakukan kesalahan, ketika engkau melakukan kesalahan, dan ketika engkau mungkin minta ampun sama Dia. Dia sama sayangnya. Dia begitu mengasihi Anda dan saya. Saudara, hari ini saya mau Anda dan saya diberkati melalui firman Tuhan ini. Kembali saya ingatkan, di dalam perjanjian lama, Anda diajar, saya diajar perjanjian lama mungkin, untuk fokus kepada ketaatan pribadi saya. Diajar untuk fokus untuk tidak berbuat salah. Diajarkan untuk fokus untuk
takut kalau berbuat salah. Sehingga akhirnya yang saya pikirkan, saya menjadi sadar dosa. Seperti yang Ibrani tadi katakan. Tapi puji syukur sama Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Dia. Bapa yang telah datang, saya Yohanes 5 tadi dikatakan. Dia yang mengerti, Dia yang memberikan kebenaran, Dia yang membuat kita tinggal di dalam yang benar. Anda jadi tahu. Perjanjian baru, Yesus membuat kita fokus kepada ketaatan Kristus yang diperhitungkan atas Anda dan saya. Sehingga kita bisa tinggal tenang dalam damai sejahtera dan dalam sukacita senantiasa bersama Bapa kita di surga. Kita tidak lagi ada tuduhan. Iya, mungkin kita melakukan kesalahan. Iya, mungkin kita melakukan dosa. Sekali lagi, ketika engkau punya cara pandang yang baru, ketika engkau tahu engkau lagi nggak dibohongi lagi, ketika engkau tahu engkau dimerdekakan karena Yesus sudah datang dan korbannya itu sempurna dan manjur, maka ketika mungkin engkau berbuat salah, fokusmu kepada ketaatan Kristus yang diperhitungkan buat Anda dan saya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mau kita semua dirubah. Saya mau semua kita tidak dibohongi lagi dengan cara pandang yang lama kita. Karena ini benar-benar merdekakan. Orang yang tahu, orang Kristen yang tahu ini, dia benar-benar free, benar-benar hidup yang bebas. Bukan hidup bebas untuk melakukan dosa, tapi hidup bebas dari dosa. Karena apa? Bukan karena engkau yang bisa. Bukan karena engkau yang fokus selalu jangan dosa, jangan dosa, jangan. Bukan karena engkau yang fokus selalu takut untuk berbuat dosa. Tidak. Ibrani bilang ketika engkau fokus takut buat dosa, maka engkau lebih sadar akan dosa. Saya mau engkau Christ conscious. Saya mau Anda dan saya Kristus, sadar akan Kristus. Sadar akan Dia yang telah datang. Dialah kebenaran itu, Dialah yang memerdekakan kita. Diberkatilah kiranya Anda dan saya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.